Masih semangat untuk debat terbuka antar pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020. Boleh kita minta semangat ya terlebih dahulu Bapak Ibu. Iya, ini harus semangat, harus on fire gitu ya. Purworejo pada malam hari ini hingga nanti 9 Desember 2020. Masih mengusung tema pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Purworejo yang sejahtera. Nah, dalam segmen kali ini akan lebih seru karena setiap jawaban dari paslon akan mendapatkan tanggapan dari paslon lainnya, di mana pertanyaannya sudah disusun oleh tim penyusun materi. Baik, kami persilahkan masing-masing paslon untuk bersiap kembali. Ini dia wajah-wajah calon pemimpin Purworejo, dan tim KPU mungkin bisa bergabung bersama dengan saya di sini. Tim KPU di sini ataupun tim dari penyusun materi di sini membawa 6 amplop. Namun di segmen ini yang akan ditanyakan hanya 3. Jadi kita punya ada 6 alternatif pertanyaan, namun masing-masing paslon hanya akan mengambil 1 kali. Dan nanti paslon lainnya akan menanggapi jawaban dari paslon yang mengambil amplop. Dan di akhir paslon yang menjawab pertanyaan akan menanggapi kembali tanggapan dari paslon lainnya. Baik, jadi ini akan ada jawaban dan juga akan ada tanggapan dari paslon lainnya. Kali ini saya akan mulai terlebih dahulu. Paslon 1 untuk mengambil pertanyaan. Dan nanti amplopnya bisa diserahkan kepada saya yang akan membacakan pertanyaannya. Jadi paslon nomor urut 2 dan 3 juga bersiap-siap untuk bisa menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Baik, ini ada pertanyaannya, pertanyaan A. Saya akan buka, masih tersegel juga. Pertanyaannya adalah, secara geografi Purworejo terdapat 3 klaster bencana, yaitu banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Oleh karenanya, mitigasi bencana tentu menjadi kebutuhan penting bagi Purworejo. Langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif dari potensi bencana tersebut? Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pasangan nomor urut 1 menjawab. Secara geografi kami mengklasifikasikan bahwa geografi di Kabupaten Purworejo ada 3. Yang pertama daerah pesisir, daerah pedesaan dan kota, dan daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini identik dengan banjir dan longsor. Mengapa terjadi demikian? Karena memang masyarakat masih kurang disiplin. Kurang disiplinnya masyarakat juga ditopang dengan keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini untuk melakukan reboisasi, penanaman hutan kembali di masyarakat, sehingga banjir dan longsor menjadi langganan, khususnya di kecamatan sebelah utara yang berdekatan dengan gunung. Demikian juga ketika berbicara banjir di daerah selatan, minimnya pemahaman masyarakat yang selama ini terjadi banjir di daerah-daerah tertentu. Mereka hanya bisa mengeluhkan dengan harapan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah mampu memberikan solusi. Namun selama berpuluh-puluh tahun banjir di Kecamatan Butuh dan banjir di Kecamatan Bagelen belum ada solusinya. Oleh sebab itu, bila kami nanti ditetapkan sebagai Bupati Purworejo, kami akan segera berkomunikasi dan koordinasi dengan Balai Besar supaya kami bisa mencarikan solusi tentang persoalan hal tersebut. Terima kasih. Nah, ada tambahan? Tidak ada? Baik, cukup. Kali ini silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Tadi paslon 1 tentang mengatasi banjir atau gempa. Apakah
bisa dilakukan hanya sebatas koordinasi dengan Balai Besar, tapi menurut kami yang perlu kami kritisi, pertama kedisiplinan masyarakat oke, tapi perlu pelatihan-pelatihan barangkali. Bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan agar pada saat bencana itu langsung gerak cepat. Kadang-kadang banyak masyarakat yang tidak paham. Kami mungkin itu yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Paslon 2 sudah cukup? Baik. Tambahan, boleh? Baik, silakan. Kalau menurut kami justru pertama, kalau sudah banjir itu kita harus punya normalis sungai. Kebanyakan adat kita sudah terjadi bencana baru ribut. Padahal bencana itu sudah berulang-ulang. Ke depan bila kami diberi amanah normalis sungai harus kita lakukan. Kedua, pelatihan-pelatihan harus kita berikan. Sehingga pada saat bencana, masyarakat sudah tanggap. Dan bismillah nanti bila normalisasi akan mengurangi bencana banjir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya paslon nomor urut 2. Sekarang paslon nomor urut 3 akan juga menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Purworejo memang termasuk daerah yang memiliki potensi rawan bencana. Daerah khususnya dalam hal ini penanganan bencana periode yang kemarin tahun 2018 kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Purworejo khususnya terbaik di tingkat nasional dalam penanganan bencana. Untuk itu ke depan kita harus lebih baik lagi akan membuat kajian mitigasi yang komprehensif, membuat dokumen daerah rawan bencana, memperbanyak desa tangguh bencana, peningkatan kapasitas relawan-relawan dan fasilitas mendukungnya, serta menyediakan fasilitas EWS. Mungkin masih ada waktu. Terima kasih. Saya kira kita harus lebih memperhatikan hal-hal yang selama ini sudah terjadi, dan Purworejo sebagai daerah rawan bencana ini satu kebiasaan, sudah langganan kita. Maka untuk itu maka kita selalu senantiasa Ya, waktu habis. Terima kasih. Paslon 1 dari tadi juga sudah mencatat tanggapan-tanggapan dari paslon 2 dan 3. Kali ini silakan paslon 1 bisa menjawab dan juga menjawab kembali tanggapan paslon 2 dan 3. Waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3. Andai saja ini waktunya panjang, pasti saya akan menjawab dengan lengkap. Tapi karena waktunya pendek, terima kasih saran masukannya. Yang pertama tadi dijelaskan oleh pasangan nomor urut 2, mengapa hanya sebatas koordinasi. Kalau kami jawab pasti waktunya habis. Pastinya koordinasi itu akan membuahkan hasil dan untuk kemaslahatan orang banyak. Dan yang kedua, tadi dijelaskan oleh pasangan 03 bahwa Kabupaten Purworejo telah memperoleh penganugerahan bencana terbaik, mungkin tingkat kabupaten, provinsi, bahkan mungkin tingkat nasional. Mudah-mudahan kami dapat mencontoh pasangan 02 dan 03 untuk nanti saya kerjakan ketika saya terpilih menjadi bupati. Terima kasih. Ya, sudah cukup? Baik, itulah tadi dia tanggapan kembali dari paslon nomor urut 1. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaan C, dan ini masih tersegel.
Silakan diperhatikan juga untuk paslon lainnya. Kali ini pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Di Kabupaten Purworejo terdata 87 pondok pesantren dengan 61 satuan pendidikan dan lebih dari 14.000 santri. Bagaimana langkah konkret saudara untuk mendukung lulusan pesantren dalam hal kompetensi bidang agama maupun keterampilan hidup? Silahkan dijawab, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Langkah yang perlu kami sampaikan untuk paslon 2 bila diberi amanah menjadi kepala daerah. Memang pesantren Purworejo luar biasa, banyak sekali. Kami punya keinginan, harapan bahwa semua pesantren ini nanti harus berbasis siap pakai. Artinya apa? Tidak hanya sebatas ngaji, tapi perlu pelatihan-pelatihan biar lulusan dari situ tidak sebatas hanya syiar Islam atau ceramah-ceramah, tapi mereka sudah siap pakai. Contoh sekarang sudah dimulai di Purworejo, sebagian pondok pesantren. Itu yang harus kita dorong. Karena apa? Baik pendidikan formal dan non formal itu menjadi kewajiban seorang pemimpin yang harus memperhatikan. Kita kerjasama yang baik, nanti diadakan pelatihan, pembimbingan, bila perlu. Kalau ada kekurangan sarana kita dukung, kita salurkan ke pusat. Karena ini menjadi tantangan kita bersama ke depan. Karena apa? Tadi juga di depan bahwa pengangguran semakin banyak. Maka dari itu kita harus membuat birokrasi yang dipercaya. Demikian. Baik. Sudah dimanfaatkan waktunya 1 menit 30 detik untuk menjawab, dan sekarang saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit 30 detik dari Anda berbicara. Untuk paslon nomor 2, tentunya pondok pesantren ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kita selaku pemerintah daerah. Namun demikian perlu juga saya tanyakan apakah bagaimana caranya, karena terus terang pondok pesantren ini merupakan kewenangan daripada Kementerian Agama, dan tentunya pemerintah daerah memiliki BLK. Saya kira BLK ini bisa dioptimalkan untuk melatih para santri yang tentunya kita ingin bahwa ketika keluar dari pondok pesantren maka mereka sudah memiliki keterampilan-keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan untuk itu juga kami ingin mengedukasi, ya, kami telah mengedukasi para santri di pondok-pondok pesantren untuk memberikan kemampuan pendidikan link and match, begitu. Sudah cukup tanggapannya? Baik, terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi. Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Yang terhormat pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya adalah ada 87 pondok pesantren dan kurang lebih sekitar 14.000 santri. Tadi dijelaskan semuanya harus siap pakai, bukan hanya mengaji. Dan yang ingin kami tanyakan, yang dimaksud siap pakai itu bagaimana? Sementara tadi penjelasan dari pasangan nomor urut 3 bahwa pondok pesantren itu adalah kewenangan dari pihak kementerian. Yang berikutnya, dukungan sarana apa yang dimaksud oleh pasangan nomor urut 2? Mohon dijelaskan. Terima kasih.
Masih ada waktu, Bapak? Saya akan menambahi. Untuk membuat santri-santri ini terampil bukan perkara yang mudah. Kita harus tahu betul kebutuhan pekerjaan yang ada pada saat ini. Sehingga jangan sampai ketika keterampilan yang kita berikan itu tidak populer atau tidak up to date pada saat ini, sehingga keterampilan ini akan kurang bisa langsung menuju ke pekerjaan. Baik, waktu habis dan sepertinya paslon 2 juga tidak sabar untuk bisa menanggapi kembali. Silahkan, waktu Anda hanya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih mengkritik buat saya. Itulah tugas seorang pemimpin. Apapun yang ada di wilayah Purworejo itu tanggung jawab seorang pemimpin. Tinggal kita koordinasi yang baik. Bagaimana kesiapan seorang santri, betul. Jadi saya pernah membantu untuk contoh tadi sekalian berdua ya, sarana apa? Gedung bisa diberikan, yang penting ada tanda tangan seorang pemimpin, kita lobby ke pusat, sudah ada buktinya. Kemudian juga sarana percetakan juga bisa. Jadi itulah pemimpin, semua elemen masyarakat yang ada harus kita ayomi, kita lindungi, kita totop bareng. Jadi tidak bisa kita ini A, B, C, nggak bisa. Semua mulai dari pemimpin sampai rakyat bawah itu punya tanggung jawab yang sama sesuai level masing-masing. Justru itu pemimpin itu harus menengahi, mengawal dan mengantar apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat. Terima kasih. Waktu habis. Baik. Semakin dalam kita mengetahui masing-masing paslon tentunya. Dan sekarang kita akan menuju ke paslon 3 untuk bisa mengambil pertanyaan. Baik, kira-kira pertanyaannya apa? Ini adalah pertanyaan B dan masih tersegel. Pertanyaan untuk paslon nomor 3. Kelompok penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pada kesempatan kerja, berusaha, maupun untuk mendapatkan pelayanan publik. Bagaimana kebijakan dan langkah konkret untuk meningkatkan keberpihakan daerah kepada kelompok penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016? Silakan paslon nomor 3 untuk menjawab, waktunya 1 menit 30 detik. Untuk disabilitas terutama sudah saya lakukan kemarin pada pemerintahan kami. Itu kerjasama dengan dinas sosial, dan itu dinas sosial kerjasama juga dengan dinas pusat. Pelatihan untuk khusus disabilitas itu sudah ada dan berhasil. Alhamdulillah juga ada yang kelompok di Magelang itu membuat makanan, roti, dan rotinya itu untuk dijual. Dan tadinya punya gerai 1, warung 1, kemarin buka lagi untuk warung kedua. Dan itu pasti kami selaku pemerintah menamani terus untuk kegiatan disabilitas. Kita berdua dengan Pak Agus Bastian memperhatikan untuk disabilitas, karena itu memang harus diperhatikan secara khusus, tidak cuma sekedar diperhatikan saja. Saya kira apa yang sudah kita lakukan untuk disabilitas, dan kita selalu memfasilitasi para disabilitas untuk dapat hidup mandiri dan bermanfaat untuk keluarganya. Sudah? Baik, sudah dijawab oleh paslon nomor urut 3, dan kali ini silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Silakan, waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Kami tidak akan banyak bertanya karena jujur kami selama ini juga selalu berkomunikasi dan bertemu dengan masyarakat disabilitas.
Apa yang saudara tadi sampaikan itu membuat hati saya menjadi gembira. Pertanyaan kami hanya satu. Sebenarnya berapa sih jumlah disabilitas di Kabupaten Purworejo, dan secara spesifikasi disabilitas itu yang seperti apa? Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, sudah cukup ya? Baik, kalau begitu. Langsung menuju ke paslon 2 untuk memberikan tanggapannya kepada paslon nomor urut 3. Silakan. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, betul adanya. Hidup itu tidak boleh ada perbedaan, semua punya hak yang sama, termasuk disabilitas. Apakah untuk mendukung kegiatan tersebut sudah dimasukkan dalam anggaran APBD? Karena kami ke lapangan ada yang mengeluhkan kurang menjadi perhatian. Itu aja yang kami pertanyakan. Terima kasih. Dan kemudian berapa besar yang dialokasikan di APBD yang sudah berjalan? Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Baik, kalau sudah cukup, menuju ke paslon 3 untuk menjawab kembali tanggapan. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Untuk disabilitas itu terutama ada beberapa macam. Karena ada yang cacat bawaan dari lahir, dan ada yang cacat sudah besar atau sudah dewasa. Itu untuk keterampilan kita manfaatkan terutama dengan dinas dan kerjasama dengan Kementerian Sosial, terutama apa yang bisa pas untuk kegiatan disabilitas itu. Jadi tidak bisa disamakan antara disabilitas kelompok yang satu dan yang lainnya, itu pasti berbeda, dan itu dengan perlakuan yang berbeda pula. Jadi beberapa disabilitas yang memang juga antara satu dengan yang lainnya memang tidak sama. Iya. Waktu habis. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kita sudah selesaikan untuk segmen keempat ini, di mana masing-masing paslon menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi, dan juga paslon lainnya memberikan tanggapan. Di mana tadi sudah ada isu-isu mengenai disabilitas, santri, dan juga bencana. Itu adalah 3 isu yang tadi sempat kita bahas lagi. Dan sepertinya nanti di segmen 5 juga akan makin dalam, karena pertanyaan akan langsung dari paslonnya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan lupa paslon, tentu semuanya ada di tangan Anda untuk menggunakan hak pilihnya 9 Desember 2020. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk datang ke TPS 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan bersama Pilkada serentak ini. Baik, kita lanjutkan segmen 5 ini, di mana segmen 5 ini akan menjadi lebih menarik lagi karena pertanyaan yang akan didiskusikan ataupun yang akan dijawab dan juga ditanggapi adalah berasal dari paslon itu sendiri. Baik, kalau begitu kami persilakan untuk bisa bersiap-siap lagi di masing-masing podium. Jadi pada segmen ini paslon akan saling bertanya dan saling menanggapi. Yang pertama, kesempatan pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 3 dan paslon 1. Di mana nanti akan dijawab dan paslon 2 akan memberikan tanggapan kembali. Baik, paslon 2 silakan untuk memberikan pertanyaannya. Waktunya 1 menit untuk memberikan pertanyaan, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, kami dari paslon 2 bertanya ke paslon 3. Saya lihat berkali-kali menerima penghargaan dari BPK WTP
2018 dan 2019. Tapi kenapa masih ada di lapangan yang kami dengar, saya juga nggak tahu, kok ada yang masih dipanggil-panggil oleh polisi dan kejaksaan. Harusnya kalau memang sudah mendapat itu, hal-hal yang demikian bisa dihindarkan. Kenapa saya ingin tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, paslon nomor 1 itu sebenarnya satu kampung ini. Saya mau tanya pada paslon 1, janjane Pak Agus Pinus mau pulang ke Purworejo, mau apa sih? Waktu habis paslon 2. Baik. Di sini selain mempersiapkan pertanyaan juga harus mempertimbangkan durasi waktu. Ya, paslon 3 boleh menjawab pertanyaan paslon 2. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Jadi Propendakin itu adalah program yang sangat baik sebetulnya dan telah kita lakukan, dan ternyata program Propendakin itu memang betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan apabila Bapak tadi menanyakan masalah yang berkaitan dengan pihak APH, aparat penegak hukum, biarlah itu diusut oleh APH apabila ada hal-hal yang barangkali menyimpang dari apa yang sudah ditentukan. Karena kami terus terang aja, kami melaksanakan semuanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di dalam pelaksanaannya ada sesuatu hal yang memang harus diluruskan, biarlah aparat penegak hukum yang akan menangani masalah itu. Kami hanya fokus kepada penanganan masalah yang berkaitan dengan kemiskinan di desa. Masih ada 5 detik. Ingin dimanfaatkan? Iya, cukup. Baik, sekarang kita menuju ke paslon 1 untuk bisa menjawab pertanyaan paslon 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih yang saya hormati paslon nomor urut 2. Pertanyaannya sebenarnya saya pulang kampung mau ngapain? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya ini pulang kampung kalau tidak ada maksud tidak mungkin. Saya sebagai seorang prajurit, masa dinas saya masih kurang 13 tahun. Karena harusnya saya pensiun itu tahun 2024. Tapi saya mengakhiri ikatan dinas saya di tahun 2012. Artinya 8 tahun yang lalu. Mengapa saya mengakhiri ikatan dinas? Yang pertama, saya dari awal meninggalkan kampung halaman sampai dengan saat sekarang ini selalu menimbang-nimbang dan melihat dari sisi kiri dan kanan, baik secara kehidupan strata sosial dan yang lain-lain. Pastinya karena itu kurang, maka saya harus membangun kampung halaman saya sendiri. Saya pulang ke Purworejo ini untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat Purworejo untuk membangun Purworejo ke depan yang lebih baik, yang lebih bermaslahat dan lebih bernurani dan yang lebih sosialis. Barangkali mungkin itu jawaban kami. Terima kasih pasangan nomor urut 2. Sudah cukup? Baik. Cukup. Sekarang waktunya paslon 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon 3 dan 1. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang betul itu semua kita serahkan kepada penegak hukum. Tapi logika kami kan sudah WTP, berarti kan sudah tertib administrasi semuanya. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Tapi sudahlah, kita lihat aja. Yang penting jangan sampai ada korban-korban dari
perbuatan hukum itu semua kewajiban kita untuk mengayomi, melindungi rakyatnya. Kemudian yang dari Paslon 1, terima kasih, kita sama-sama punya niat ini Paslon 2. Ya, mudah-mudahan nanti soal yang jadi itu Allah yang punya kehendak, kita memang intinya mari kita satu niat, satu tekad, satu tujuan untuk Purworejo. Kita diberi anugerah Allah, kekayaan alam yang luar biasa. Mari kita gali yang serius, yang konsisten. Kita sudah punya landasan RPJP, RPJM, kita jalankan secara nyata. Kita perlu birokrasi yang baik, karena apapun program yang baik itu, kalau tidak didukung SDM yang sesuai keahliannya, ya salah satu menjadi kendala. Terima kasih atas pertanyaan 03 dan 01. Demikian. Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, baik. Iya, itulah tadi dia pertanyaan dari Paslon 2 yang dijawab oleh Paslon 1 dan 3, dan sudah ada tanggapan kembali dari Paslon 2. Sekarang pertanyaan akan diberikan oleh Paslon 3. Jadi Paslon 3 yang akan memberikan pertanyaan kepada Paslon 1 dan 2. Silakan, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Untuk Paslon 2, terutama saya mengapresiasi terhadap visi misi yang telah dipaparkan oleh Paslon 2. Hanya saja ketika kami mencermati dengan seksama, apa yang dipaparkan tersebut sudah kami lakukan semua, dan bahkan beberapa kami laksanakan lebih baik. Pertanyaan, menurut kami tidak ada hal yang baru, semua sudah berjalan baik di periode kami kemarin. Contoh tentang ASN yang harus menyerahkan LHKPN yang di Purworejo sudah 100%. Bahkan Purworejo mendapatkan penghargaan peringkat keempat nasional dalam penyelesaian tindak lanjut program pencegahan korupsi terintegrasi KPK RI. Untuk Paslon 1, saya mengapresiasi terhadap visi misi saudara. Masih ada waktu sebenarnya tadi Ibu ya, tadi 2 detik untuk bisa mengucapkan ataupun bisa mengutarakan pertanyaannya. Baik, kalau begitu kita langsung Paslon 2 ya untuk menjawab ya, karena tadi Paslon 1 tidak sempat tersampaikan pertanyaannya. Betul. Betul begitu Paslon 3 ya. Saya akan berikan kepada ataupun saya akan koordinasi dengan tim KPU karena tadi belum tersampaikan pertanyaannya, jadi yang akan menjawab adalah Paslon 2 saja. Begitu? Karena tadi belum ada pertanyaan untuk Paslon 1. Ya, kalau tambah waktu tadi waktunya semua sama, Bapak. Baik, kalau begitu Paslon 2 silakan untuk menjawab pertanyaan. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, memang itu visi kami yang kami sampaikan tadi, tapi saya kurang sependapat bila sudah dilakukan. Karena apa? Di lapangan contoh, wisata, sejauh mana bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan, karena setelah kami lihat di lapangan, jalan pun untuk Simpangan sulit. Itu pertama. Yang berikutnya, tentang hak-hak honor guru, misalkan, dan yang lain, apakah sudah layakkah? Itu yang menjadi prihatin kami. Karena apa? Kita sudah jelas di alinea 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita yang besar, bangsa kita yang kaya raya. Bagaimana nanti kalau dari pendidiknya aja kita tidak manusiawi? Itu yang kami kurang sependapat. Barangkali kami punya keinginan ke depan, pemimpin itu harus di tengah-tengah rakyat. Apa yang menjadi kesulitan rakyat harus kita turun, kita datang, kita selesaikan. Apa yang menjadi kendala, termasuk honor, ada aturannya, termasuk wisata. Sudah ada nawacita. Kalau sekarang itu bukan nawacita karena sudah ada perubahan, pembangunan infrastruktur. Antaranya pembangunan
Jalan menuju sasaran wisata harus kita prioritaskan bila kami diberi amanah. Itu salah satu meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Paslon 1, kami minta untuk dapat merespon juga tadi statement-statement yang telah diberikan oleh paslon nomor urut 3. Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sekalipun tadi tidak ada pertanyaan secara khusus ke pasangan 01, tapi kita sebagai warga negara Indonesia pastinya harus saling menghormati. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 02, di mana memang secara fakta di lapangan persoalan yang tadi diuraikan oleh 03 masih ditemukan. Karena mungkin saking rajinnya saya dan saking rajinnya 02 selalu turun ke lapangan, sehingga kita mendapatkan informasi secara langsung dan terus-menerus oleh masyarakat. Jujur kami katakan bahwa selama ini masyarakat selalu was-was karena mereka takut dengan persoalan hukum. Oleh sebab itu kami berharap kelak nanti masyarakat Purworejo mempercayakan kepada kami, maka kami akan melakukan penyuluhan hukum di semua lini atau semua sektor, sehingga masyarakat tidak paham tentang persoalan hukum atau selama ini masyarakat hanya mengeluh pada orang-orang tertentu. Supaya semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan besok penyuluhan hukum di masing-masing bagian kita akan turunkan ke lapangan supaya masyarakat lebih memahami. Terima kasih. Masih ada 5 detik? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Dan sekarang waktunya untuk paslon 3 memberikan tanggapan dari jawaban paslon 1 dan juga paslon 2. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, walaupun tadi tidak sampai waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada nomor 1, namun demikian sesungguhnya ada beberapa visi misi yang tentunya yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2 ini, yaitu agar pejabat Pemda tertib LHKPN ke KPK. Bagaimana cara saudara mengontrol kualitas isian LHKPN tersebut, misalnya dimungkinkan adanya yang punya harta tapi tidak dilaporkan, punya hutang tapi tidak dicatat, atau aset dan bahkan penghasilannya pun tidak dicatatkan atau tidak tertib dalam hal kewajiban pajaknya. Jadi untuk paslon 1 juga demikian, dan saya kira terima kasih atas tadi jawabannya walaupun tidak ada pertanyaannya. Terima kasih. Ada tambahan? Enggak. Sudah cukup? Baik, sudah cukup juga untuk sesi yang kedua. Sekarang untuk sesi yang ketiga yang akan memberikan pertanyaan ya adalah paslon nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2 dan 3. Mohon untuk bisa perhatikan durasinya. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Khusus untuk pasangan 02, mohon diberikan penjelasan tentang ketimpangan anggaran, ketersediaan anggaran dan kekurangan anggaran. Yang kedua, untuk pasangan nomor urut 3, kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Purworejo dengan angka 11% itu melampaui kemiskinan di provinsi yang angkanya 10% dan melampaui juga secara nasional yang angkanya hanya 8%. Mohon dijelaskan bagaimana caranya dan mengapa hal ini bisa terjadi. Terima kasih. Masih ada 10 detik.
Bisa dimanfaatkan? Pasangan 02, ketimpangan masalah anggaran, kekurangan dan ketersediaan habis. anggaran. Baik. Itulah tadi dia pertanyaannya dari paslon 1 ke paslon 2 dan 3. Silakan untuk bisa menjawab paslon 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kurang apa? Enggak dengar. Ulangi. Iya. Yang jelas. Mohon Iya, izin, sudah. moderator. Sebentar. Jadi Waktunya tadi sudah 1 menit Bapak disepakati, bahkan tadi juga tidak ada penambahan waktu untuk paslon 3 memberikan pertanyaan. mohon izin, maksudnya kalau di sini ini bergema nggak kedengaran. Enggak dengar. Jadi pada saat kami ngomong di sini, sana juga nggak kedengaran. Terima kasih. Ya, sebenarnya tapi kita akan tetap mengikuti aturan Bapak. Iya, terima kasih karena sudah menghormati aturannya yang sudah disepakati dan sudah berjalan hingga saat ini. Silakan paslon 2 untuk bisa memberikan jawabannya dari pertanyaan paslon 1. 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Ketimpangan negara. Jadi kita sebagai pemimpin harus mengatur anggaran yang demikian kecil. Caranya yang menjadi prioritas itu adalah apa yang menjadi keinginan masyarakat. Contoh, kekurangan pupuk, bagaimana solusinya? Saya punya cara 2. Pertama, kita bisa lobby menambah alokasi subsidi dari pusat, atau kita solusi membuat pabrik pupuk yang organik. Ternyata Purworejo itu hebat-hebat. Tinggal kita kelola dengan baik, itu salah satu. Sehingga nanti anggaran itu akan efektif, efisien. Kedua, apa yang menjadi prioritas? Contoh, masalah jalan-jalan. Menuju wisata, menyambung antara tempat satu dengan tempat yang lain. Ini yang harus menjadi prioritas. Saya tidak ingin pembangunan hanya ingin wah atau bagaimana, tapi yang jelas harus tepat sasaran. Karena anggaran yang sedemikian rupa harus tepat, yang berdampak kesejahteraan masyarakat, berdampak untuk menambah hemat. Contoh gini, untuk mengusung hasil tani, jalan harus baik, sehingga ongkos sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis dan sekarang kita menuju ke paslon 3 untuk menjawab pertanyaan. Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Di mana angka kemiskinan Kabupaten Purworejo tergolong tinggi untuk Jawa Tengah, khususnya yaitu 14,27%. Tapi kami berhasil buktikan 3 tahun berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,45% di tahun 2019. Kami buktikan dengan program yang tepat. Akhir tahun 2019 menjadi jauh lebih baik dari Jawa Tengah dan nasional, bahkan menjadi yang terbaik kondisinya dari kabupaten sekitar se-Es Kedu dan termasuk Kulon Progo. Yang akan kami lakukan ke depan untuk pasangan nomor 3, bantuan wirausaha bagi kelompok miskin, beasiswa untuk siswa miskin, juga pelatihan komprehensif teknik bagi angkatan kerja, dukungan kebijakan pemerintah untuk membuka kesempatan pemanfaatan tenaga kerja lokal di Purworejo, dan fasilitas untuk pengelolaan dan pengembangan BUMDes, fasilitas akses UMKM ke lembaga keuangan dengan menyediakan skema permodalan oleh bank daerah, menyelesaikan revitalisasi pasar. Dari 27 pasar sudah kami habis. Terima kasih. Pasar. Baik. Sekarang kita menuju ke paslon 1 untuk bisa memberikan tanggapan dari jawaban paslon 2 dan 3. Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih paslon 02. Sekalipun tadi suaranya mungkin kurang jelas.
Jadi paslon 02 memberikan masukan dan saran tentang mengenai persoalan pendistribusian pupuk, termasuk juga pupuk organik, wisata dan yang lain-lain dengan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3, kami sangat berterima kasih, ternyata selama 5 tahun saudara menjabat sebagai bupati dan wakil bupati mampu menurunkan angka kemiskinan yang sampai mencapai di angka 11,45% di tahun 2019. Saya kira ini mungkin sesuatu hal yang luar biasa, perlu kita berikan apresiasi untuk kewirausahaan dan fasilitas UMKM. Tetapi yang ingin kami menambahkan adalah masih banyak masyarakat yang mengatakan UMKM ini berjalan bagaikan di malam hari, tidak ada lampu ataupun lentera. Terima kasih pasangan 02 dan 03. Selesai. Masih ada waktu jika ingin menambahkan? Mungkin perlu pemutakhiran data. Ketika kita melihat angka kemiskinan ini, kita perlu memberikan data. Mungkin yang miskin itu bertambah atau justru sudah berpindah ke menjadi mampu. Ini yang perlu pemutakhiran, sehingga data-data ini seperti yang sering saya lihat, banyak yang di lapangan ternyata tidak tepat. Waktu habis. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk ketiga paslon kita. Cukup menegangkan di segmen ini karena berpacu juga dengan waktu untuk menjawab dan juga memberikan pertanyaan. Ternyata ada tantangan tersendiri pada saat harus memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya, begitu ya, dengan durasinya. Baik, namun kita sudah lewati bersama, itulah tadi dia pertanyaan, jawaban, dan juga tanggapan dari masing-masing paslon. Kita masih ada satu segmen terakhir di mana masing-masing paslon akan memberikan closing statement-nya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.